untuk membuat meja, kayu disatukan dengan paku. Sebelum presentasi dibuka, ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rati Anggoro Wilis, SEMM CDMS, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan proposal pengantar bisnis dengan judul Kedai BBQ. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya Dewi Masukhatul Uma bersama dengan teman saya Nur Laila Silviani dan Bella Melia Reza Utmi. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proposal bisnis Kedai BBQ. Paparan ini akan kami bagi menjadi 3 bagian, di mana kami membahas tentang pendahuluan dan latar belakangnya terlebih dahulu, lalu akan dilanjutkan mengenai perencanaan keuangan, dan yang terakhir kesimpulan. Kedai BBQ merupakan kedai minimalis dengan mengusung tema desain tradisional yang menjual aneka olahan bebek. Nah, penasaran kan apa aja sih yang menjadi menu dari Kedai BBQ? Baik, langsung saja kita bahas ke bagian yang pertama mengenai pendahuluan dan latar belakang terbentuknya Kedai BBQ yang akan disampaikan oleh Kak Bella Melia Reza Utmi. Padanya saya persilakan. Oke, terima kasih Kak Dewi. Terima kasih Kak Dewi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pendahuluannya, sepanjang sejarah perkulineran khususnya di Indonesia, bebek menjadi salah satu hidangan yang selalu populer dari tahun ke tahun. Selain rasanya yang gurih, daging bebek mengandung mineral zinc yang berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengandung vitamin B6 yang berfungsi melancarkan metabolisme tubuh, meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang, mengurangi resiko penyakit jantung, dan masih banyak lagi khasiat dalam daging bebek. Tentang kami, BBQ merupakan sebuah kedai sekaligus rumah produksi kuliner berbahan dasarkan daging bebek segar ditambah rempah-rempah tradisional. Nama BBQ sendiri tercetuskan ketika melihat banyaknya ternak bebek warga setempat yang memang menjadi salah satu mata pencaharian para peternak bebek. BBQ sendiri bukanlah singkatan dari barbecue, melainkan bebek gue yang akhirnya dimodifikasi dan bertransformasi sebagai kedai BBQ. BBQ hanya memiliki sistem take away dan delivery order yang sudah masuk dalam list orderan baik melalui aplikasi food delivery ataupun order secara langsung. Kami juga mencantumkan tagline kami yaitu sensasi berbeda di setiap gigitannya. Logo usaha. Bisa dilihat di sini kami menggunakan logo bebek. Alasan kami menggunakan bebek sebagai logo untuk usaha kuliner kami agar dapat dengan cepat mengkomunikasikan kepada pelanggan bahwa bisnis kami mengkhususkan diri dalam produk-produk bebek, sehingga memudahkan pelanggan untuk mengidentifikasi jenis usaha yang ditawarkan. Produk kami. Ada 3 produk yang kami tawarkan dari kedai kami, yaitu bebek panggang, bebek bakar, dan bebek geprek. Varian terbaru dari kami yaitu bebek geprek, sedangkan base topnya adalah bebek panggang. Oke, next. Latar belakang. Persaingan pada dunia bisnis yang sangat ketat, semua hal yang dibutuhkan manusia hampir semuanya telah menjadi barang dagangan utama atau komoditas dari berbagai kalangan, mulai dari transportasi wisata hingga kuliner. Mission dalam usaha UMKM memiliki sebuah tujuan yaitu untuk mengangkat perekonomian rakyat menengah untuk lebih maju dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini menjadi sebuah ide bagi kami untuk membuat usaha dengan bahan dasar bebek. Karena daging bebek merupakan salah satu makanan yang mudah didapatkan serta cara pengolahannya juga cukup mudah. Selain itu, daging bebek merupakan bahan makanan yang selalu dikonsumsi secara luas oleh masyarakat setempat. Landasan teori. Menurut Naila 2014, UMKM adalah sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, belum termasuk tanah dan bangunan. Menurut Suprapti 2005, UMKM adalah sebuah usaha rakyat yang dapat dilihat dari banyaknya tenaga kerja. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja antara 5 sampai 9 orang, sedangkan usaha menengah memiliki jumlah tenaga kerja antara 20 sampai 99 orang. Menurut Sukirno, 2004, UMKM adalah usaha yang mempunyai modal awal yang kecil atau nilai kekayaan yang kecil dan jumlah pekerja yang kecil. Nilai modal atau jumlah pekerjaannya sesuai definisi yang diberikan oleh pemerintah atau institusi lain dengan tujuan tertentu. Tujuan pendirian bisnis kuliner BBQ, memenuhi kebutuhan pasar akan kuliner bebek yang lezat dan beragam, menghadirkan pengalaman kuliner yang unik, mengembangkan bisnis keluarga dengan warisan kuliner khas, meningkatkan permintaan konsumen dan masyarakat yang mencari varian baru kuliner, meningkatkan keuntungan atau laba, serta menciptakan lapangan pekerjaan. Oke, terima kasih dari saya kembalikan kepada moderatornya. Terima kasih. Baiklah, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Reza. Untuk bagian yang kedua, yaitu perencanaan keuangan yang akan dijelaskan oleh Kak Nur Laila Silviani, padanya saya persilakan.
Baik, terima kasih Kak Dewi. Perkenalkan, saya Nurlela Silviani. Saya akan menjelaskan mengenai perencanaan keuangan, namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai potensi pasar. Pendirian kuliner bebek cukup besar karena beberapa alasan. Yang pertama ada peningkatan permintaan, yang mana semakin banyak orang yang mencari variasi kuliner baru dan pengalaman makan yang unik, termasuk juga hidangan bebek. Lalu ada popularitas kuliner lokal. Jadi di banyak negara hidangan bebek adalah bagian penting dari warisan kuliner lokal, menarik minat baik itu penduduk lokal maupun penduduk wisatawan. Lalu ada kesehatan, di mana daging bebek dianggap lebih rendah lemak daripada daging sapi atau babi, sehingga menarik bagi kita atau bagi mereka yang peduli dengan kesehatan tentunya. Lalu ada inovasi kuliner, banyak koki dan kreator makanan terus menciptakan hidangan bebek yang unik dan menarik, jadi menambah daya tarik pasar. Dan untuk yang terakhir ada diversifikasi menu, yang mana restoran dan warung yang menawarkan beragam hidangan bebek dapat menarik pelanggan yang mencari variasi dalam makanan. Nah, dengan memahami pasar dan menawarkan kualitas, juga inovasi yang baik dalam bisnis kuliner bebek, memiliki potensi untuk menarik berbagai segmen pasar dan memperoleh kesuksesan yang berkelanjutan. Untuk selanjutnya, kita ke perencanaan keuangan. Peramalan penjualan. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke peramalan penjualan. Di sini kita mengambil contoh 4 hari penjualan, di mana di hari pertama ada jumlah customer dengan total 17 orang, di mana jumlah produk yang terjual dari bebek panggang sendiri ada 5, bebek bakar ada 6, dan bebek geprek juga ada 6. Lalu untuk harga per produknya, di sini bebek panggang dibagi menjadi 3 bagian, yang mana ada quarter, half, dan whole. Quarter sendiri punya 75.000 untuk harga per porsinya, half 150.000, dan whole 300.000. Untuk bebek bakar sendiri hanya satu porsi dengan ukuran yang sama, juga harga yang sama, seharga Rp30.000. Lalu ada bebek geprek, dada 30.000, paha 28.000, dan sayap 25.000. Dan untuk total omset kita selama per hari sekitar 1.251.000. Dan untuk total omset kita per bulan, kita kalkulasikan menjadi Rp37.530.000. Dan untuk pengeluaran kita selama per bulan, sekitar Rp17.827.370. Untuk profit bersihnya sendiri yang kita dapatkan adalah Rp19.702.630. Dan untuk harian kedua, ketiga, dan keempat itu bisa dilihat di tabelnya. Di sini untuk profit bersih sendiri adalah omset dikurangi pengeluaran per bulannya. Nah, untuk profit minimum yang kita dapatkan di contoh penjualan, kita mengambil contoh di hari penjualan kedua yang mana totalnya sekitar Rp17.152.630. Dan untuk profit dan untuk profit maksimumnya kita ambil di penjualan hari keempat, yaitu ada Rp54.142.630. Baik, yang selanjutnya kita beralih ke perencanaan keuangan. Di sini tertera rincian modal yang mana kita membutuhkan penyewaan ruko selama per tahun dengan harga 15 juta. Lalu ada satu freezer box dengan harga Rp2.190.000, ada satu kulkas 2 pintu dengan harga Rp2.880.000, satu set blender Rp739.000, satu set meja kasir dan kursi Rp800.000, satu rice cooker ukuran large Rp1.375.000, 3 item meja panjang dan kursi senilai Rp300.000, ada satu set peralatan masak Rp4.735.000, satu set alat pemanggang Rp19.500.000, ada 4 kipas angin Rp1.116.000, satu dispenser Rp180.000, 4 galon air Rp100.000, satu cetak banner Rp380.000, satu set alat kebersihan Rp200.000, satu PC kasir Rp6.500.000, lalu ada biaya lain-lain sekitar Rp1 juta. Dan untuk total kalkulasinya sebesar Rp59.695.000. Lalu untuk selanjutnya ada perencanaan modal. Perencanaan keuangan, di sini ada rincian operasionalnya, yang mana kita sendiri membutuhkan bebek per bulan itu sebanyak 200 ekor, dengan harga Rp11 juta. Lalu ada 50 kg beras senilai Rp750.000, 2 kardus minyak goreng Rp444.000, 5 kg gula pasir Rp105.000, 1 kardus margarin Rp300.000, 3 pak garam Rp54.000, 1 kardus penyedap rasa Rp278.000, 1 kardus kecap manis dan asin Rp391.000,
Untuk bumbu-bumbu sendiri kita kalkulasikan menjadi Rp1.468.970. Lalu rempah-rempahnya juga senilai 1 juta, ada lalapan juga 180.000, lalu ada 1 kilogram buah plum senilai 85.400, lalu ada sendok plastik dan sarung tangan 2 plus 5 pak 148.000, ada box plastik juga senilai 340.000, lalu ada 2 pak kertas minyak Rp60.000, ada 1 karung arang 55.000, dan alat tulis kantor 150.000, dan yang terakhir adalah biaya untuk listrik dan air selama per bulan senilai 1 juta, dan untuk totalnya senilai Rp17.827.370. Nah, baik. Nah, yang terakhir adalah analisa keuangan, di mana di sini kita mengambil contoh 1 hari terjual 17 porsi. Keterangannya sendiri ada 4 bebek panggang yang harganya Rp150.000 menjadi Rp600.000, dikalikan ya, 4 dikali 150 jadi 600. Lalu ada 1 bebek panggang Rp300.000, ada 6 bebek bakar Rp30.000 yang mana dikalkulasikan jadi Rp180. Lalu ada 3 bebek geprek Rp30.000 yang mana dikalkulasikan jadi Rp90.000, ada 2 bebek geprek paha Rp28.000 jadi Rp56.000, dan yang terakhir ada 1 bebek geprek sayap Rp25.000. Nah, untuk total penjualannya sendiri untuk perharinya senilai Rp1.251.000. Lalu di sini untuk total penjualan kita selama per bulan senilai Rp37.530.000. Nah, untuk total keuntungan sendiri adalah total penjualan dikurangi biaya operasional, yang mana kita dapatkan hasilnya menjadi Rp19.702.630. Dengan catatan modal kami akan kembali dalam kurun waktu 5-6 bulan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih atas penjelasannya kepada Kak Nurlaila Silviani. Untuk bagian yang ketiga atau yang terakhir yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Target pasar dari kedai BBQ yaitu penggemar kuliner lokal, lalu ada pekerja kantoran, wisatawan, lalu juga ada komunitas pecinta makanan, pasar keluarga, pasar menengah ke atas, pelanggan yang sadar akan kesehatan. Next. Untuk strategi usaha dari kedai BBQ sendiri, yang pertama yaitu penentuan target pasar, lalu ada pengembangan menu yang khas, lokasi yang strategis, pemasaran yang kreatif, serta kualitas produk dan pelayanan, lalu ada kemitraan dan inovasi dan penyesuaian. Dengan strategi yang tepat, maka usaha kuliner bebek kami memiliki peluang untuk sukses dan berkembang di pasar. Next. Untuk strategi pemasarannya, yaitu kita menggunakan iklan media sosial berupa Google, Facebook, WhatsApp, ataupun Instagram. Kita juga menyebarkan poster BBQ melalui akun resmi media sosial. Yang selanjutnya yaitu penyebaran pamflet iklan. Lalu ada diskon promo spesial birthday dan hari kemerdekaan. Untuk konsep tempat usahanya, yaitu sebelah kanan, kita bisa lihat itu tampak bagian depannya, lalu di sebelah kiri itu tampak dalamnya. Untuk area yang kecil tetapi nyaman untuk memproduksi kuliner, melayani pelanggan dan jasa pengantar makanan. Lalu untuk lokasi dari kedai BBQ sendiri yaitu berada di Jalan Solo nomor 1, Kota Liwet, Surakarta, Jawa Tengah. Lalu untuk jam operasionalnya yaitu dari Senin sampai Jumat, buka jam setengah 11 pagi sampai jam 8 malam. Untuk nomor HP-nya yaitu 0812345678. Untuk emailnya yaitu bbq@gmail.com. Untuk yang mau cari-cari sosial medianya yaitu cari aja @kedai_bbq. Sebelum penutupan, di sini saya akan menarik kesimpulan dari presentasi kita pada malam hari ini, yaitu penting untuk memahami pasar dan pesaing dalam bisnis kuliner bebek. Analisis yang mendalam tentang preferensi konsumen dan tren pasar dapat membantu Anda untuk mengidentifikasi peluang dan membedakan diri dari pesaing. Kualitas produk dan pelayanan harus menjadi prioritas yang paling utama. Pastikan hidangan bebek memiliki rasa yang konsisten dan pelayanan yang ramah untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kita juga harus berinovasi dengan menu yang kreatif dan menarik sehingga dapat membantu menarik perhatian pelanggan baru dan mempertahankan loyalitas pelanggan yang sudah ada. Kita juga harus mengoptimalkan proses operasional agar efisien dan hemat biaya. Hal ini termasuk manajemen persediaan yang baik,
pengelolaan tenaga kerja, dan sistem pengiriman yang efisien. Kita juga harus menggunakan strategi yang tepat untuk memperkenalkan bisnis kita kepada pelanggan. Pemasaran online, kolaborasi dengan influencer, dan promosi melalui media sosial dapat membantu meningkatkan bisnis kita. Bisnis kuliner bebek ini juga dapat dipengaruhi oleh perubahan tren dan musim. Oleh karena itu, penting untuk tetap fleksibel dan siap menyesuaikan strategi bisnis sesuai dengan perubahan tren. Kita juga harus memiliki kesabaran karena membangun bisnis kuliner membutuhkan waktu, konsisten dalam menjaga kualitas produk dan pelayanan, serta kesabaran dalam menghadapi tantangan dan hambatan bisnis. Baiklah, sebelum penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Walt Disney. Ia mengatakan, semua impian pasti bisa Anda wujudkan jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka. Artinya, jika Anda punya impian, maka genggamlah impian tersebut. Yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf dan kami mohon undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.